Jadi terkait dengan permohonan rekan-rekan untuk menyampaikan terkait klien kami atas nama FN pada tanggal 4 Februari yang lalu itu memang mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan terhadap Pak GM terkait jual beli tanah yang terjadi 7 tahun yang lalu. Jadi klien saya yang bernama FN ini melakukan pelaporan setelah berkali-kali berusaha, berikhtiar meminta kejelasan dan pertanggungjawaban Pak GM, tetapi kemudian tidak direspon dengan baik begitu ya. Akhirnya kemudian klien kami melakukan pelaporan dan laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polres Depok. Nah, adapun duduk perkaranya adalah FN ini membeli sebidang tanah yang di atasnya itu ada rumah begitu ya. Saya beli rumah begitu ya. Tapi bukan rumah komplek, rumah biasa begitu ya, tidak komplek. Nah, 150 meter yang terletak di Sawangan, Depok. Nah, waktu itu kemudian sudah lunas, dilakukan pembayaran secara lunas, ada semua kwitansinya. Bahkan di backup dengan di backup dengan transfer juga. Jadi ada kwitansi, ada transfer, semuanya ada. Dan transaksi itu juga dilegalisasi di depan notaris melalui PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, ada semua. Nah, waktu itu janjinya adalah, kenapa klien saya tertarik adalah salah satunya karena katanya bahwa rumah ini sertifikatnya itu sedang diproses dan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan jadi begitu ya, melalui notaris yang lain. Nah, tapi setelah kemudian pelunasan pembayarannya, kalau tidak salah itu tiga kali pembayaran, dan kemudian setelah lunas tentu saja klien saya kemudian menanyakan bagaimana perihal dengan sertifikat itu. Nah, berkali-kali coba dihubungi tapi sulit sekali untuk ditemui. Nah, waktu itu Pak GM kalau tidak salah pada tahun ini, transaksinya Februari 2015 ya. Waktu itu kalau tidak salah sih Pak GM itu sedang menjabat jadi anggota DPR ya. Nah, sampai satu ketika paman dari klien saya ini mendatangi ke DPR, itu pun tidak berhasil bertemu dengan Pak GM gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu ternyata ketika ditelusuri di pihak notaris yang mengurus ke institusi yang terkait dengan pertanahan itu, ternyata ada surat bahwa tanah tersebut masuk dalam bidang pihak ketiga. Nah, ini sebetulnya waktu itu mau diklarifikasi sehingga ada kejelasan sesungguhnya objek yang dibeli ini statusnya seperti apa begitu ya. Nah, tetapi berkali-kali berupaya ditemui, tidak ada respon, dan akhirnya 2020 ketemulah kami dan meminta bantuan hukum untuk melakukan pendekatan persuasif dengan Pak GM. Nah, saya sendiri selaku kuasa hukum juga melakukan pendekatan persuasif. Saya WA, histori WA-nya masih ada di handphone saya. Nah, sampai akhirnya kemudian itu pun memang sulit, beliau itu cukup sulit untuk dikontak, itu responnya sangat lama sekali begitu ya. Akhirnya kemudian tanggal 26 Agustus 2020 kami melayangkan somasi pertama. Nah, somasi pertama kemudian tidak ada respon yang serius begitu ya. Akhirnya kita somasi kedua. Nah, waktu itu kemudian kan pandemi mulai tambah kenceng ya. Kita sempat tiarap dulu tuh. Akhirnya masuk kira-kira pertengahan 2021, ibu dari klien saya ini meminta supaya saya menyampaikan somasi ketiga terkait bagaimana nih kejelasan dan
janji memberikan sertifikat atas objek itu gitu ya. Itu pun tidak ditanggapi. Kemudian kita sempat calling down lagi. Nah, baru-baru ini tanggal 22 Januari kita kembali melayangkan somasi kepada pihak GM. Berarti somasi keempat ya, Pak? Keempat, tapi perihalnya memang beda. Kalau yang pertama itu terkait status tanah tidak direspon gitu ya. Status tanahnya mau bagaimana, sertifikatnya mana nih kan gitu ya. Nah, dalam rentang waktu antara 2021 ke 2022 itu kita melakukan investigasi dan penelusuran. Kemudian ternyata dokumen-dokumen dari kepemilikan tanah itu ternyata yang dinotaris sudah diambil oleh pihak GM. Oh, pihak Aslinya ya. Kenapa? Karena ketika jual beli awal itu klien saya tidak diberikan AJB tapi fotokopi AJB 1 tahun 2014 ya. AJB 2014, tapi itu pun halamannya tidak lengkap, ada yang hilang, dan fotokopi SPPT, surat pajak tahunan gitu ya. Jadi itu saja. Jadi klien saya sejak ada pembelian rumah itu tidak diberikan surat, tidak berikan surat asli, hanya fotokopi yang tadi SPPT, surat pemberitahuan pajak tahunan, sama fotokopi AJB yang lembarannya ada yang hilang gitu ya. Nah, ternyata kita telusuri, ternyata dokumen asli itu sudah diambil dari notaris oleh pihaknya GM. Nah, somasi tanggal 22 itu adalah terkait permohonan kita untuk Pak GM supaya mengembalikan dokumen asli riwayat tanah itu. Supaya kan kita belum jelas nih riwayat tanahnya itu. Nah, itu pun belum ada penyelesaian. Akhirnya kemudian klien saya memilih untuk mencari keadilan melalui pelaporan di Polda Metro Jaya, yang kemudian akhirnya dilimpahkan ke Polres Kota Depok. Nah, ini sudah berproses, klien saya juga sudah diperiksa, kemudian satu saksi juga sudah diperiksa, tinggal 2 saksi lagi yang mau kita ajukan. Bukti-bukti juga sudah kita sampaikan begitu ya. Dan tentu kita sangat percaya sekali dengan pihak kepolisian, karena kita yakin bahwa kepolisian sangat profesional dalam penanganan perkara begitu kira-kira. Pasalnya sendiri, Pak? Ya. Pasal yang 372. Pasal yang terapkan oleh penyidik itu 372 378 tentang dugaan ya. Ini sekali lagi dugaan penipuan dan atau penggelapan gitu ya. Itu yang nanti yang diterapkan oleh Pak penyidik yang ada di Polres. Tuntutan berapa tahun? Tuntutannya 4 tahun ancamannya berdasarkan pasal itu, 4 tahun penjara.